Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Destianisa Taskiah, dosen tetap program studi D3 Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Saat ini, saya menjalani proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kaoqi Suxie atau menulis Mandarin menengah atas. Saya mengajar mata kuliah Kaoqi Suxie pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan kode khusus DMP 224003. Adapun deskripsi mata kuliah Kaoqi Suxie yaitu mata kuliah ini bertujuan memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan menulis sesuai dengan tata bahasa Mandarin tingkat menengah atas. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun dokumen tertulis sesuai topik dan kaidah tata bahasa Mandarin. Perkuliahan Kaoqi Suxie diselenggarakan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pembelajaran dilakukan dengan tatap muka langsung atau luring dan secara daring melalui platform e-learning Jenderal Sudirman University atau LDIRU yang dapat diakses melalui ldiru.unsud.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, mengunggah tugas, serta mengerjakan kuis online pada LDIRU. Untuk diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teknis penulisan bahasa Mandarin. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa. Game-based learning yaitu merupakan bentuk kuis online berbasis games sebagai salah satu media assessment mahasiswa, dan project-based learning di mana mahasiswa menyusun proyek sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 2, mampu menunjukkan kaitan pengetahuan ilmu budaya meliputi budaya lokal, budaya Cina, lintas budaya, konsep etika bisnis Tionghoa, dan konsep etos kerja dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai komunikator bahasa Mandarin. CPL 3 mampu menerapkan keterampilan bahasa Mandarin secara umum dan tata bahasa secara khusus melingkupi kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis untuk menjadi seorang komunikator bahasa Mandarin. CPL 5 mampu menggunakan bahasa Mandarin baik lisan maupun tulis sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sebagai komunikator bahasa Mandarin berbasis kearifan lokal yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu memilih upaya dan strategi yang digunakan sebagai solusi dalam permasalahan komunikasi lintas budaya. CPMK 2, mahasiswa mampu mengaitkan teori dengan keterampilan bahasa Mandarin dalam penulisan berbagai tema di setiap bidang. CPMK 3, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Mandarin secara tertulis sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sebagai komunikator bahasa Mandarin. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Kaoqi Suxie meliputi 1. Pengantar penulis dan korespondensi bahasa Mandarin. 2. Menulis surat izin dan memo internal, Jingjia Tiao he Liu Yan Tiao. 3. Menulis surat perkenalan dan surat permintaan informasi, Jieshao Xin he Xunwen Xin. 4. Menulis email bisnis dan undangan resmi, Shangwu Dianzi Youjian he Youjing Han. 5. Menulis surat pemesanan dan konfirmasi, Dinghua Xin he Queren Xin. 6. Menulis pengiriman dan penerimaan barang, Fahuo Xin he Shouhuo Queren Xin. 7. Menulis pengumuman dan poster, Tongzhi he Haibao. 8. Menulis argumen atau pendapat terhadap teks bacaan, Duhougan Xiezuo Wenjang. 9. Menulis surat penagihan dan pembayaran, Cui Kuan Xin he Fu Kuan Queren Xin. 10. Menyusun iklan, lowongan kerja dan surat lamaran kerja, Guanggao
找凭启示和取之信. Selanjutnya, terdapat beberapa sumber pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, yaitu buku karya Wan Kaiyan yang berjudul Hanyu Yingyong Wen Xiezuo Jiaoceng atau A Practical Chinese Writing Course. 2. Buku karya Xu Mingzhi yang berjudul Shiyong Yingyong Wen Xiezuo atau Practical Applied Writing. Ada pula pustaka pendukung yaitu buku referensi yang saya tulis dan telah terbit berjudul Budaya Asia Timur dalam Cerita Rakyat Tiongkok dan Jepang. Buku ini dapat diakses secara luas oleh mahasiswa di dalam kampus maupun masyarakat luas di luar kampus. Penilaian dalam mata kuliah Kaoqi Suxie mencakup 5 komponen utama, yaitu yang pertama keaktifan di kelas 20%, presentasi proyek 25%, tugas terstruktur 25%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Penilaian untuk mata kuliah dilakukan secara objektif berdasarkan indikator ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan motivasi mahasiswa serta kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja sebagai komunikator bahasa Mandarin yang unggul. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Kaoqi Suxie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daja, 早上好. Oke, selamat pagi ya semuanya ya. Ni hao ma? Ya, kabar baik semuanya ya. Oke, hari ini kita sudah masuk ke tatap muka yang ke-12 ya, teman-teman. Kita akan masuk ke bab 8, tipe ke yang berjudul Tu Hou Gan Xie Zuo Wen Zhang. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai kelas, silahkan teman-teman membuka Kori Unsut ya untuk presensi di Teraversa. Kemudian, untuk materi atau handout hari ini, dan RPS semuanya sudah ada di Eldiru, silakan teman-teman bisa akses dan bisa diunduh. Oke, untuk mata kuliah ini, capaian mata kuliahnya untuk hari ini adalah diharapkan teman-teman nanti mampu menyusun kembali teks yang telah dibaca dalam bentuk tulisan dengan menambahkan pendapat. Nah, sebelum kita masuk ke materi bab 8, kita akan mereview materi minggu lalu ya teman-teman. Materi minggu lalu bab yang ke-7 kita sudah mempelajari apa minggu lalu? Poster. Pengumuman, betul, poster, betul. Kalau pengumuman Mandarinya apa ya? Betul. Kalau poster Mandarinya? Haipao, betul sekali. Nah, ini minggu lalu Rosa sudah melihat hasil kerja kelompok teman-teman ya yang berdiskusi minggu lalu untuk membuat sebuah poster untuk acara di kampus. Ini ada 2 hasil karya dari teman-teman. Sudah Rosa nilai, sudah Rosa berikan feedback juga di Eldiru. Nah, untuk poster yang pertama ini kegiatan apa teman-teman? Mau nyanyi, Mandarinya apa? Betul, Kecang Pisai. Kemudian yang kedua ini ada acara apa? Festival seni ya, Mandarinya apa itu? Shunjie, betul ya. Nah, Rosa sekarang akan bertanya, kira-kira kalau dalam poster itu informasi apa sih yang harus ada? Silakan yang mau menjawab. Saya Lausa. Ya, silakan Anggita. Harus ada judul kegiatan. Oke, judul kegiatan Mandarinya apa ya? Hutung te cuti. Betul, hutung te cuti. Kemudian harus ada apa lagi? Silakan Adena. Ada waktu Lausa. Waktu, betul. Waktu Mandarinya apa ya? Sejian. Kemudian harus ada apa lagi? Satu lagi? Mandarinya apa, Cheryl? Titian, betul sekali. Oke, masih ingat ya ternyata teman-teman ya. Nah, kemudian kalau dalam poster itu informasinya harus seperti apa sih teman-teman? Harus yang efektif, terus? Persuasif, betul. Harus efektif, persuasif. Karena tujuan poster untuk apa?
memberikan informasi biar orang-orang pada datang ya, pada join ke acara yang kita buat. Betul sekali. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya masih ingat ya materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Bab 8 ya, teman-teman. Judulnya kali ini adalah tuhoukan xiezuo wencang. Jadi teman-teman nanti akan diberikan teks. Kemudian teman-teman nanti dari teks tersebut akan memberikan pendapatnya teman-teman, akan menyimpulkan dari teks tersebut. Nah, di sini ada yang kewennya itu atau teksnya adalah berupa chengyu gushi. Nah, gushi itu artinya apa? Cerita. Cerita ya, gushi itu artinya cerita. Nah, sedangkan chengyu ne, chengyu itu sama ne? Chengyu itu adalah peribahasa Tiongkok ya, jadi ini salah satu sastra Tiongkok yang usianya sudah lama sekali, dari ribuan tahun yang lalu Chengyu itu sudah ada. Umumnya Chengyu itu terdiri dari 4 kata. Nah, contohnya di sini ya nomor 1 sampai 5 itu adalah contoh-contoh Chengyu yang hari ini nanti kita akan pelajari bersama. Nah, sebelum kita masuk bersama untuk membacanya, kita baca dulu bersama-sama ya. Lao shi du yi bian, ni men du yi bian. 守株待兔，守株待兔，狐假虎威，狐假虎威，对牛弹琴，对牛弹琴，坐井观天，坐井观天，亡羊补牢。亡羊补牢。 Oke, nah dari Chengyu ini ada 5. Adakah karakter Hanzi yang teman-teman kenali? Mungkin kita lihat ya, nomor 1 itu yang terakhir ada kata tu. Tuzi, hewan apa nih? Ada yang tahu nggak? Kelinci, betul ya, tuzi itu kelinci. Kemudian ada nomor 2 hu, lauhu, hewan apa ya? Lauhu, macan, serigala, apa kira-kira? Macan ya, harimau. Kemudian ada new, hewan apa new itu teman-teman? Sapi. Ya, new itu hewan sapi ya. Kemudian nomor 5 itu ada yang, hewan apa yang? Yang, makanya mirip temannya sapi. Kambing. Kambing, betul. Yang itu kambing ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira cerita peribahasanya ini tuh berkisah tentang hewan juga nih. Nah, di dalam peribahasa ini ada banyak nilai moral yang bisa kita pelajari gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba simak ya cerita yang pertama di sini. Cerita Chengyu Gushi yang pertama ada Shouju Taitu. Nah, untuk cerita lengkapnya teman-teman bisa baca di handout-nya masing-masing ya. Nah, ini adalah bentuk yang sudah disederhanakan. Nah, ini nanti salah satu pekerjaan teman-teman ya, dari membaca cerita kalian ringkas cerita tersebut. Langsung akan bacakan. 战国时，松柏有一个农夫，看见一只兔子撞到树桩上死了，从此他就守在树桩旁边，想再得到装死的兔子。Nah, jadi kisahnya itu pada zaman dahulu kala ada seorang nongfu. Nongfu itu apa ya? Siapa? Petani. Betul, ada seorang petani. Dia sebelum bertani itu tiba-tiba ketemu seekor kelinci. Dia menemukan seekor kelinci yang sudah mati karena dia menabrak pohon. Dia lari-lari, nggak lihat tiba-tiba ada pohon, terus ternyata dia menabrak sampai mati kelincinya. Kemudian si petani ini berpikir, wah, aku kayaknya nggak usah bertani lah, nggak usah nanam padi, nggak usah nanam jagung. Aku dapat seekor kelinci mati, bisa aku bawa pulang. Mau aku masak aja ini kelincinya, aku bikin sate gitu ya teman-teman. Terus kemudian keesokan harinya si petani ini juga nggak mau kerja. Dia mikir aku nunggu aja lah di sebelah pohon, siapa tahu ada kelinci lagi yang datang yang tiba-tiba nabrak pohon sampai mati. Aku tinggal ambil aja itu kelincinya gitu. Jadi dia menunggu terus ya, tapi ternyata nggak ada lagi kelinci yang datang. Akhirnya dia pulang tanpa membawa apa-apa. Udah dia nggak nanam padi, lahannya dibiarkan, nggak ada kelinci juga yang datang. Jadi kira-kira menurut teman-teman, petani ini gimana teman-teman? Malas atau enggak sih ini? Malas ya. Dia menunggu sesuatu yang apa sih? Nggak pasti. Betul, menunggu sesuatu yang nggak pasti. Belum tentu ada kelinci lagi yang datang. Ya enggak? Nah, jadi kisah Shouju Taitu ini itu
menceritakan tentang seseorang yang dia hanya mau menunggu keberuntungan saja, tanpa mau berupaya, tanpa mau bekerja keras. Dia mau nungguin aja, siapa tahu ada keberuntungan yang mendatangi dirinya. Gitu, teman-teman. Nah, jadi dari kisah Shou Chu Tai Tu ini ada nilai moral yang bisa kita pelajari, bahwa kita itu tidak boleh menunggu sesuatu yang nggak pasti. Kita tuh harus mau berusaha, harus mau berupaya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, begitu ya teman-teman. Hote. Nah, dari 5 peribahasa, masih ada 4 peribahasanya ya yang perlu kita pelajari hari ini. Kita akan masuk ke diskusi kelompok ya, atau Fencu Taolun. Teman-teman akan langsung bagi menjadi 4 kelompok di sini. Masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan satu-satu ya, satu-satu cerita peribahasa yang belum dibahas tadi, kemudian silahkan didiskusikan. Kalian silahkan mendiskusikannya, kemudian kalian nanti akan tulis dalam bentuk karangan ya. Karangannya, perintahnya di sini adalah Jing Daja xie yi pian du hou gan de wenjang. Kalian menuliskan setelah kalian membaca. Pertama, kalian perlu menceritakan kembali ya, jentan de fushu seperti tadi yang sudah Lause contohkan secara sederhana ya, 2 atau 3 sampai 4 kalimat diceritakan kembali cerita peribahasanya. Kemudian bagian yang kedua menjelaskan artinya, jieshi chongyi de ise diartikan. Dan yang terakhir adalah menuliskan nilai moral apa yang dapat kita pelajari. Seperti itu ya teman-teman. Lause berikan waktu 30 menit. Terus kemudian nanti setelah diskusi selesai, Lause akan minta perwakilan salah satu kelompok untuk maju ke depan ya, menceritakan bagian ceritanya itu tentang apa, arti Indonesianya apa. Kemudian nanti audiens di sini teman-teman silahkan boleh memberikan pendapat ke kelompok yang ada di depan. Kira-kira dari kelompok tersebut cerita peribahasanya itu kita bisa belajar apa gitu ya, nilai moral dari peribahasa tersebut begitu ya. Lause bagi menjadi 4 kelompok seperti biasanya ya. Nanti silakan kursinya boleh dikelompokkan, terus kalian bisa berdiskusi selama 30 menit. Seperti itu. 朝阳取潮， Apa cenginya? 吹牛弹琴，不是讲这些。 Oke, sudah 30 menit ya teman-teman. Kelompok mana ini yang mau volunteer maju ke depan? Coba, oke, kelompoknya Pepi sama Isna ini ya. Boleh maju ke depan, silahkan dipaparkan hasil diskusinya. 故事讲的是故事记的公民以为牛弹琴，牛却朝阳吃草，定而不问，因为人类的音乐不适合牛的耳朵。 Artinya dalam bahasa Indonesia itu pada zaman dahulu ada seseorang yang bernama Kong Min I. Dia ini memainkan sebuah alat musik yaitu harpa kepada seekor sapi. Tetapi sapi ini dia terus makan rumput gitu loh teman-teman. Kayak dia mengabaikan permainan alat musiknya Kong Min I ini. Karena apa? Karena alat musik untuk manusia, musik untuk manusia itu tidak cocok untuk telinga sapi seperti itu teman-teman. Oke, Hanhao, kita berapresiasi teman-teman. Oke, dari peribahasa ini tadi ya, Tui Niu Tan Qin, yaitu kepada sapi kita memainkan harpa, kan nggak cocok ya gitu. Nah, kira-kira ada yang mau menanggapi kira-kira dari peribahasa ini apa sih yang bisa dipelajari? Silahkan. Silahkan Adena. Jadi inti peribahasa ini tuh kayak menggambarkan argumentasi dengan seseorang, tapi orang itu tidak mengerti dengan apa yang kita omongkan. Betul. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau kita berbicara dengan seseorang tuh kita harus lihat dulu siapa sih lawan bicaranya ya. Misalnya kita ke anak TK, tiba-tiba kita kasih tahu teori fisika. Ini kan nggak pas ya. Jadi ketika kita berbicara, kita harus lihat juga lawan bicaranya. Nah, itu tadi adalah isi dari cerita peribahasa Tui Niu Tan Qin. Oke, terima kasih teman-teman. Diskusinya sangat menarik ya. Oke, tadi kita sudah berdiskusi, sekarang kita masuk ke kuis online ya teman-teman. Kita akan bermain games teman-teman. Silahkan diakses ya alamatnya kahoot.it. Kemudian materi kuisnya adalah materi minggu lalu dan materi hari ini ya. Jadi minggu lalu tentang poster dan hari ini tentang peribahasa ya.
Nah, berikut kodenya. Silahkan dimasukkan kodenya. Kemudian untuk username-nya tuliskan nama depan dan NIM ya. Contohnya misalnya Adena 01. Silahkan dimasukkan kodenya. Username-nya ditulis nama depan dan NIM. Oke, sudah masuk. Satu lagi kayaknya ya, sudah masuk semua? Oke, sudah masuk semua ya teman-teman. Kita siap mulai ya. Silakan ditutup dulu bukunya, modulnya ditutup. Kita akan mulai bermain ya. Ini individu, jangan ada yang berdiskusi dengan temannya. 好，老师。 Oke, pertanyaan pertama. Nah, dalam poster informasi apa yang harus ada? Ya, jawabannya yang mana teman-teman? Yang A. Oke, banyak ya yang betul ya. Ada 14 orang ya. Ada yang satu yang salah di sini, harga tiket ya. Oke, poster ya teman-teman, tadi sudah kita bahas. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Oke, pertama Pepi ya, kedua Reva dan Danang. Oke, next. Pris bahasa Mandarin tadi apa namanya? Oke, 3 detik lagi. Benar semua kah? Ada satu, ada dua yang keliru ya. Jawabannya adalah Chengyi Gushi. Oke, kita next selanjutnya. Oke, Pepi masih nomor 1. Sorry. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? 对牛 Rinyu Tanshin, betul. Oke, kita akan masuk ke hasil akhir kuis ya. Kira-kira siapa yang Ceng, ceng, jadi ceng. pemenangnya? Ketiga, Anggita. Lucu banget. Ido. Pertama siapa? Oh, bagus sekali teman-teman. Wah, langsung tidak menyangka ya. Silahkan Christine maju ke depan, silahkan Christine. Kita beri apresiasi teman-teman. Ya, ini ada hadiah ya dari Lose. Ini gambar Qingcu ya, opera Beijing teman-teman. Selamat ya. Oke ya, kita sudah mereview materi kemarin dan materi hari ini ya. Seru banget ternyata teman-teman, sangat antusias, hasilnya juga sangat bagus ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke simpulan ya, sudah selesai materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar apa aja teman-teman? Hari ini belajar apa kita? Chengyu Chengyi Gushi, betul. Chengyi Gushi itu apa? Di Bahasa bahasa Tiongkok terdiri dari berapa kata? 4. Betul, dari 4 kata. Kemudian di balik Chengyi Gushi ini selalu ada apa? Nilai moral. Ada nilai moralnya, betul. Kita bisa mempelajari nilai moral dari setiap peribahasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Meo Ya, bisa ya dipahami ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya, nah sebelum Lose akhiri kelasnya, kita masuk ada tugas individu untuk teman-teman ya. Silahkan membuat kalimat menggunakan peribahasa atau Chengyi yang tadi sudah kita pelajari. Untuk contohnya dan untuk petunjuknya sudah ada di Eldiru. Silahkan teman-teman bisa akses di rubrik penugasan Eldiru. Kemudian batas waktu pengumpulannya adalah H-1 sebelum tatap muka kita di minggu depan. Silahkan nanti ada petunjuknya juga sudah ada batas waktunya, dikumpulkan semuanya ke Eldiru. Begitu teman-teman. Untuk tugas ada pertanyaan mungkin? Meo Lose. Meo Hate. Kalau begitu kelasnya Lose akhiri sampai di sini. 我们的课就上到这里，同学们再见。再见，谢谢老好，谢师。谢。Oke.
Sekian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah Kauci Susie di program studi D3 Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Unsud. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.